Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Strategi dan Analisis Memasuki Pasar Asing. Saya Cindy Anissa Kopyakusiningrum beserta dua teman saya yaitu Maulana Putra dan Rohma Salafia. Yang pertama adalah analisis pasar asing. Analisis pasar asing adalah langkah kritis bagi perusahaan yang ingin memasuki pasar internasional. Berdasarkan file yang diunggah, analisis pasar asing melibatkan beberapa langkah strategi yang memungkinkan perusahaan untuk memahami kondisi dan dinamika pasar asing secara mendalam. Berikut ini beberapa poin penting dalam pembahasan mengenai analisis pasar asing. Yang pertama ada memahami karakteristik pasar asing, yang kedua analisis lingkungan eksternal dan internal, yang ketiga identifikasi pesaing, keempat analisis resiko finansial dan fluktuasi mata uang, yang kelima kerjasama dengan mitra lokal, dan yang terakhir adalah perilaku konsumen dan preferensi lokal. Kemudian analisis memasuki pasar asing. Strategi pasar yang baik melibatkan pendekatan yang terencana dan terukur untuk memasarkan produk atau layanan suatu perusahaan dengan efektif. Pertama, perusahaan perlu melakukan analisis pasar menyeluruh untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan, serta identifikasi pesaing dan peluang di pasar. Selanjutnya, perusahaan harus merancang segmentasi pasar yang tepat, memahami dengan jelas pasar yang tepat, segmen pelanggan mana yang menjadi target utama, pemahaman mendalam terhadap nilai tambah produk atau layanan, serta diferensiasi yang jelas dari pesaing menjadi landasan untuk menciptakan posisi penjualan yang tepat. Selain itu, penentuan harga yang rasional dan sesuai dengan nilai yang diberikan kepada pelanggan menjadi langkah krusial. Strategi distribusi yang efisien dan saluran pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan juga merupakan komponen integral dari strategi pasar yang baik. Tidak kalah pentingnya adalah penggunaan promosi dan pemasaran yang tepat sasaran untuk meningkatkan kesadaran merek dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Seiring perubahan kondisi pasar dan perkembangan teknologi, fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi menjadi kunci keberhasilan strategi pasar yang berkelanjutan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya mengenai kebijakan ekspor dan impor. Perdagangan internasional mempunyai kebijakan yang berbeda-beda mengenai impor dan ekspor, antara lain yaitu politik dumping. Dumping politik adalah praktik mengenakan biaya lebih sedikit untuk barang jasa di luar negeri daripada di dalam negeri. Dumping politik bertujuan untuk menghilangkan persaingan dan memperluas pasar di luar negeri. Bisnis ini sering menggunakan strategi untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Dumping politik juga terjadi untuk mencegah penurunan harga beli nasional. Dumping politik datang dalam berbagai bentuk, termasuk sebagai berikut, yaitu dumping acak. Dengan kata lain, dumping terjadi dalam waktu dekat. Dumping berkala digunakan untuk menjaga produk agar tidak menumpuk di pasar dalam negeri sebagai akibat dari kelebihan produksi. Yang kedua ada dumping berkelanjutan, yaitu praktek ini kadang-kadang dikenal sebagai diskriminasi harga internasional, sedang berlangsung dan permanen karena perbedaan pasar antar negara mengekspor dan mengimpor. Yang terakhir ada pembuangan ilegal dengan perampokan. Itu berarti mencoba menghilangkan pesaing. Ketika pesaing jatuh, muncul pemain dumping. Kebijakan perdagangan bebas ini merupakan perjanjian antara kedua negara dan tidak mengatur peraturan mengenai jual beli barang. Oleh karena itu, perdagangan antar negara memungkinkan terjadinya arus barang masuk dan keluar suatu wilayah tanpa hambatan. Selanjutnya ada profil artikel. Judulnya yaitu strategi untuk menganalisis dan memasuki pasar asing secara sehat. Penulisnya yaitu Sri Wahyuni Hendal Ibrahim, jurnal
Ilmiah Multidisiplin Volume 1 nomor 12 tahun 2021. Tujuan dari artikel ini yaitu penelitian bertujuan untuk memberikan panduan praktis bagi perusahaan yang ingin memperluas bisnisnya ke pasar internasional. Kita akan mencari tahu cara-cara cerdas untuk menghadapi tantangan bisnis global dan meraih kesuksesan di pasar asing. Ini ada metode penelitian. Metode penelitian ini fokus pada pengumpulan data. Data diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dan laporan penelitian yang relevan dengan topik. Analisis data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menemukan pola, tema, dan konsep yang berkaitan dengan strategi memasuki pasar asing. Dan penaikan kesimpulan ini berdasarkan analisis data, penelitian menarik kesimpulan mengenai strategi-strategi yang efektif dan untuk memasuki pasar asing. Ada hipotesis tentang faktor yang mempengaruhi keberhasilan perusahaan dalam memasuki pasar asing. Itu ada beberapa cara, yaitu perusahaan yang melakukan analisis pasar secara mendalam dan memahami budaya lokal akan memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam memasuki pasar asing dibandingkan dengan perusahaan yang hanya mengandalkan strategi pemasaran standar. Tantangan utama yang dihadapi perusahaan saat memasuki pasar asing meliputi perbedaan regulasi hukum, hambatan budaya, dan risiko ekonomi yang dapat mempengaruhi keberhasilan ekspansi. Oke, berikutnya hasil dan pembahasan. 8 strategi menghadapi tantangan global. Jurnal ini mengidentifikasi 8 strategi utama yang dapat diterapkan perusahaan dalam menghadapi tantangan global seperti hilirisasi dan industrialisasi, persaingan global yang luas, ada fokus global, dan lain-lain. Selanjutnya, strategi memasuki pasar asing. Penelitian menyimpulkan bahwa perusahaan perlu melakukan analisis mendalam terhadap pasar asing, mulai dari dinamika konsumen hingga faktor makroekonomi. Selain itu, ada identifikasi pesaing, manajemen risiko, dan kerjasama dengan mitra lokal juga menjadi kunci keberhasilan. Di slide selanjutnya ada kesimpulan. Langsung saja, memasuki pasar asing adalah langkah strategis yang kompleks. Perusahaan perlu memiliki perencanaan yang matang dan memahami karakteristik unik dari setiap pasar. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan peluang keberhasilan dan mengurangi risiko. Jurnal ini juga memberikan kontribusi yang baik dalam pemahaman tentang strategi memasuki pasar asing. Namun, perlu diingat bahwa setiap pasar memiliki karakteristik yang unik, sehingga strategi yang efektif akan berbeda-beda untuk setiap perusahaan. Mungkin itu presentasi dari kami dari kelompok 9. Jika ada pertanyaan mohon ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.